Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah, Sarjana Pendidikan. Nomor induk mahasiswa 24011949909. Saya mengabdi di SMP Negeri 6 Sormandi 1 Atap. Sekarang saya sebagai mahasiswa piloting PPG tahap 2 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Oktober 2024, saya melakukan uji kinerja video pembelajaran tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada peserta didik kelas 8. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Silakan. Lipat tangan di atas meja. Kemudian kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Ya, ada yang nggak masuk hari ini? Ya, Ibu akan mengecek absen kalian dulu. Bisar Sakban, M. Fauzil Adim. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siapkan alat tulis, buku paket, kemudian jika ada sampah di bawah diambil. Sudah? Ya, sudah siapkan semuanya? Ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dimohon berdiri semua. Ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, Bu. Ya, sudah siap? Ya, Bu. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Ya, selanjutnya. Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja hak-hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ya, Oji? Hak atas perlindungan hukum. Ya, hak atas perlindungan hukum. Ayo, Bu. Ayo. Hak atas pendidikan, Bu. Hak atas pendidikan. Ayo, Bu. Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Ya, hak untuk kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat. Ada yang mau menambahkan lagi? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini.
Nah, kalian diharapkan mampu dapat memahami fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menganalisis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian penilaian atau asesmen yang Ibu gunakan yaitu penilaian sikap kalian selama proses pembelajaran, kemudian keaktifan kalian selama pembelajaran, dan penilaian diskusi kelompok. Sebelum kita masuk ke materi kita tepuk semangat dulu. Ya, Bu. Ya, ada yang masih ingat? Ya. Ya, tepuk semangat. Nah, materi kita hari ini bab 2. Pedoman negaraku. Kemudian materi pokok, fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian bisa buka di buku paket kalian halaman 51. Nah, 1. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Suatu negara pasti memiliki aturan yang wajib diikuti oleh masyarakat atau pejabat dalam penyelenggaraan negara. Nah, aturan di sebuah negara itu disebut dengan apa? Kalau di sebuah negara, konstitusi. Nah, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat singkat dan supel atau luwes. Nah, kenapa dikatakan singkat? Karena hanya memuat garis besar saja sebagai perintah kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sebagai apa? Alat kontrol. Sebagai alat kontrol. Kemudian yang kedua, Pedoman dalam mengatur iya, pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan. ya, pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Contohnya, Pembentukan undang-undang. ya, pembentukan apa UU tadi? Undang. Nah, selanjutnya, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia memiliki undang-undang sejak tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Ya, kemudian, nah,
Indonesia pernah mengalami beberapa kali pergantian undang-undang dasar sejak pertama kali disahkan sampai dengan sekarang ini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Kemudian yang kedua, Konstitusi RIS mulai 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus. Iya. Kemudian yang ketiga, UUDS mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Kemudian yang keempat, ya mulai berlaku 5 Juli 1959 sampai 1000. Dan yang kelima, Undang Negara Republik Indonesia tahun 19 amandemen tahun 1999 sampai sekarang itu yang berlaku. Kemudian pada awal era reformasi tahun 1999 sampai dengan sekarang, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen. Sebanyak berapa kali? 4 kali. Sebanyak 4 kali. Yang pertama, amandemen pertama pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Kemudian yang kedua, pada tanggal 7 sampai 18 tahun 2000. Yang ketiga, amandemen ketiga. Ya, amandemen yang keempat. Ya, amandemen yang keempat itu pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Nah, dari amandemen yang dilakukan tadi, dari perubahan yang dilakukan tadi menghasilkan beberapa perubahan, antara lain: 1. Pembatasan kekuasaan presiden. Ya, masa jabatan dibatasi maksimal 2 periode, masing-masing periode selama 5 tahun. Kemudian yang kedua, perubahan. Ya, yang ketiga, dimasukkannya pasal-pasal tentang ya hak asasi manusia. Yang keempat, wewenang untuk diberikan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahnya sendiri. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi beberapa kelompok. Nah, sebelumnya kelompoknya sudah ditentukan pada pertemuan kita sebelumnya ya. Ya, nanti kalian akan mengerjakan diskusi kelompok. Kalian akan menganalisis sebuah kasus, yaitu tentang ojek online yang mengusulkan uji materi atau judicial review pada Mahkamah Konstitusi. Mereka menuntut haknya supaya mereka itu termasuk dalam angkutan umum. Nah, kemudian Ibu membagi beberapa kelompok, ada 3 kelompok. Untuk kelompok 2, ini kelompok 1. Nah, di situ sudah ada LKPD-nya, ada instruksi atau langkah-langkah dalam kalian
mengerjakan soal diskusi. Ada 4 soal diskusi di situ. Nah, sambil kalian perhatikan video di atas, kalian sambil menganalisis. Kalian sambil menganalisis video di atas tentang ojek online. Untuk soalnya ada di LKPD masing-masing. Untuk bacaan studi kasus ini ada pada halaman 52. Sambil mengamati video, kalian bisa sambil melihat bacaannya. Penolak gugatan uji materi undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk melegalkan ojek online sebagai alasan transportasi umum. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan ojek online tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam undang-undang dalam lalu lintas. Nah, sambil dibaca Majelis hakim soalnya, kehadiran ojek online sambil kalian menyimak. konstitusional. Sebelumnya gugatan dilakukan oleh sejumlah pengemudi ojek online yang merasa haknya tidak dijamin oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil diskusinya ditulis di kertas ini. Silakan didiskusikan. Untuk aktivitas kalian akan dinilai. Silakan. Nah, di atas merupakan suasana di ruangan rapat uji materi. Nanti dipresentasikan. Pendaftaran uji materi. Untuk nanti. Mana bukunya? Ya, ada bacaan di halaman 52. Ini dia. Yang ini ya. Bisa baca? Nanti setelah diskusi. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3. Hah? Iya. Bacaannya ada di sini kalau Anda paham di atas.
Mana kertas lagi? Oke. Ini. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Kalau tidak ada yang jelas, bisa ditanyakan. Iya, itu demo. Nah, mana lembarnya itu ya? Nah, mana yang satu lagi? Satu lagi aja. Ya, nanti yang ini. Ya, paham kelompok 3? Untuk bacaan kasus ada pada halaman 52. Jika video di atas kurang jelas. Sudah selesai? Ya. Siapa kelompok yang mau maju duluan? Ya, ayo, kita masuk semua. Ya. Sebelum presentasi, kita ice breaking dulu ya. Selamat semuanya. Tepuk semangat. Dadadang. Dededeng. Dododong. Dadada dididi dododong. Aha aha ba. Aha aha ba. Aha aha semangat. Ya, ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kesimpulan dari hasil diskusi atau tentang kasus ojek online tadi. Kaitannya dengan fungsi Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol. Ya, apakah suatu peraturan perundangan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar? Semisal kalau tidak sesuai, akan tetap berlaku. Kalau tidak sesuai, maka akan dibubarkan atau diubah. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah sangat bagus ya. Tetapi masih ada beberapa yang kurang. Untuk pada pertemuan selanjutnya, jika ada diskusi kelompok atau mempresentasikan di depan, harus serius ya. Nggak boleh main-main, karena setiap yang kalian lakukan ini akan dinilai. Nah, selanjutnya refleksi. Ibu minta kalian ditulis pada kertasnya. Ditulis pada kertas masing-masing
Di atas. Materi apa saja yang kalian pelajari hari ini? Materi apa saja yang kalian pelajari hari ini? Ditulis. Iya, ditulis di situ. Materi apa saja yang kalian pelajari hari ini? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Ditulis semua. Sudah? Ya, bisa dikumpulkan. Sudah? Sudah? Sambung. Ya. Ya, kalian harus tetap semangat untuk belajar ya. Jangan lupa belajar di rumah. Harus tetap semangat. Sudah. Nah, ini akan Ibu bacakan beberapa. Nur Istiqomah, materi yang kami kerjakan tentang ojek online dan saya sangat suka sekali dengan cara Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru, sama-sama. Terima kasih Koma. Kemudian materi hari ini tentang undang-undang. Perasaan saya hari ini sangat senang sekali, alhamdulillah. Ya. Karena waktu kita sebentar lagi akan berakhir. Jangan lupa untuk belajar ya. Belajar di rumah. Biar jadi orang yang pintar, sukses. Masa mau jadi anak yang sukses tapi tidak mau belajar? Anda bisa. Nah, kemudian untuk materi kita minggu depan, yaitu pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai lingkungan. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Ya, jangan lupa belajar ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk pimpin doa. Lipat tangan di atas meja. Sebelum kita mengaktifkan pelajaran ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Duduk. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ibu tutup kegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.